Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo dalam tema evaluasi pemilu 2024. Nah, berkaitan dengan evaluasi pemilu, pastinya juga kita harus menekankan bagaimana masyarakat ataupun para penyelenggara seluruh elemen ini agar memiliki pemahaman politik yang baik, gitu, pendidikan politik yang baik. Nih, seperti apa nih Pak Agus? Iya, memang pendidikan politik yang baik itu pada wilayah praktik ya. Nah, praktiknya kan memang ditegaskan dalam undang-undang juga salah satu fungsi partai politik itu ya menjalankan fungsi pendidikan politik. Dan tentu itu mestinya dijalankan, tapi kenyataannya harus kita akui berapa banyak partai politik yang kemudian peduli dengan itu, menjadikan program pendidikan politik bagi masyarakat sebagai prioritas mereka. Itu kan tidak dilakukan. Makanya kemudian akhirnya yang terjadi adalah politik praktis itulah pembelajaran yang ditangkap dan diserap masyarakat. Nah, dalam politik praktis yang berlaku mata uangnya itu adalah rupiah. Harapan nggak berlaku di situ. Jadi akhirnya ketika kita ingin memilih atau baik kita sebagai orang yang akan dipilih maupun orang yang akan memilih, orientasi yang muncul di kepala kita mau bayar berapa. Nah, inilah Siap problem. berapa? Iya, kemudian siap berapa kalau mau dicalonkan. Nah, inilah yang kemudian kalau kita tidak pangkas, maka yang namanya demokrasi akan menuju mobokrasi mungkin ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya kita akan berjalan di tempat. Makanya kemudian secara prosedural tadi kita katakan itu sebagai demokrasi, tapi substansinya ya nggak pernah mencapai demokrasi. Karena ketika tadi pemilu sebagai satu instrumen untuk mengevaluasi mereka yang berkuasa, pada akhirnya melahirkan penguasa yang juga sama. Jadi akhirnya ya kita tidak pernah menemukan satu sistem yang menurut kita memang cocok, yang khas misalnya. Dan saya rasa ini, saya yakin perlu dipikirkan oleh mereka-mereka yang ada di pusat nih. Iya, benar. Ya, sistem yang terbaik untuk Indonesia, yuk coba kita bangun lagi. Apakah kita perwakilan saja misalnya seperti dulu. Karena akses dari perwakilan itu kan dia melokalisir. Nah, inilah yang kemudian menurut saya secara perlahan bisa dilakukan. Makanya kalau ini langsung dibebaskan, kan pasca reformasi kita langsung bebas nih. Yang tadinya kita memilih itu hanya partai, lalu memilih kandidat-kandidat nih, baik caleg maupun kandidat presiden. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kita secara psikologis belum siap begitu. Dan ini adalah proses konsolidasi. Berapa kali pemilu ini dianggap konsolidasi demokrasi. Tapi konsolidasi demokrasi ternyata menghasilkan satu mobokrasi, gitu kan? Sebetulnya pasca reformasi ini sudah kita lakukan berapa kali gitu berapa kali? Harusnya ini menjadi evaluasi dan memperbaiki dari sistem itu sendiri. Dan kenyataannya di sini seperti disampaikan tadi oleh Pak Agus, ini justru arah demokrasi ini sudah mulai pudar gitu ya. Balik ke itu tadi memang dari sistemnya yang belum baik gitu ya. Sistem demokrasi kan dianggap ideal. Iya, benar. Nomor 2 kalau kata Jacob itu. Karena nomor 1 itu nggak akan ada sistem yang ideal katanya. Karena selagi yang namanya manusia menjalankan, ya selalu akan ada bolong sana sini, trial error sana sini. Nah, sistem demokrasi kita anggap, bahkan kalau kita mengutip pendapat Samuel Huntington, dia menyebutkan bahwa bagi negara berkembang, sebaiknya jangan kemudian menjadikan demokrasi itu sebagai sistem. Karena yang namanya negara berkembang untuk naik ke negara maju, dia butuh stabilitas, keamanan, dan ekonomi. Maka harusnya itu tidak diikuti oleh negara berkembang.
Karena ini masih dalam tahapan gitu ya. Itu Iya. sampaikan negara berkembang memang ada proses terlebih dahulu gitu untuk bisa berdemokrasi. Ada proses terlebih dahulu. Nah, kita celakanya pada saat Soeharto yang tangan besi, lalu kemudian begitu Soeharto lengser, terjadi loncatan, ya, quantum leap yang sangat besar yang menyebabkan kita gagap, begitu. Harusnya dia diproses dijembatani dulu, sehingga kita terbiasa, akhirnya kemudian menjadi tahu dan paham bahwa demokrasi memang mengharuskan kita untuk menakar mereka yang akan kita pilih berdasarkan kapasitas, kapabilitas, kemampuan dia yang kita percaya akan membawa kesejahteraan kepada kita. Dan ini tidak terjadi gitu kan. Akhirnya ya masih money politik gitu lagi-lagi. Bebas masyarakatnya, kemudian dari penyelenggara dan juga elit politik harusnya masif ke sana gitu ya. Dan harusnya. Iya, masyarakat inilah yang harusnya menjadi perhatian juga untuk kita gitu ya. Tidak hanya dari penyelenggara berkaitan dengan regulasinya seperti apa, tetapi masyarakat juga harus betul-betul paham bagaimana dengan situasi yang ada sekarang gitu ya. Nah, kalau kita melihat juga mungkin untuk ke depan dalam tahun ini tadi disampaikan kita melaksanakan pemilu serentak, sudah kita laksanakan kemarin pemilu untuk 3 ada legislatif, eksekutif dan juga untuk presiden dan sebagainya. Dan Nenek sebentar lagi akan laksanakan pilkada. Ya, mungkin bisa disampaikan ya pesan-pesannya, mungkin harapan untuk pilkada nanti ke depan seperti apa. Ini menjadi evaluasi kita bersama. Oke, baik. Tentu saja harapan ke depan ya yang namanya stabilitas politik tentu akan kita harapkan terus terjaga. Karena kan kita tahu akses dari pemilu presiden ini ada gontok-gontokan sedikit, keributan sedikit ya. Ada demo-demo sedikit, nah jangan sampai kemudian ketika pilkada juga itu diikuti di tingkat wilayah lokal masing-masing. Kalau titik-titik, kalau pilpres kan di pusat tuh. Nah kalau pilkada bisa jadi yang namanya konfliknya ya akan terdistribusi ke masing-masing wilayah. Nah inilah yang kemudian harus kita sama-sama jaga agar jangan sampai kondusivitas dalam penyelenggaraan pilkada itu menyebabkan terganggunya ketertiban umum. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agus sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah hadir di Studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, evaluasi pemilu 2024. Mari bersama-sama kita jaga kondusif dari pemilu, khususnya untuk pilkada di 2024. Akhirnya saya Afriko Zuhri, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.